Setelah sebelumnya Pichel udah bahas soal earbuds, kali ini Pichel akan bahas sebuah audio device yang lebih simple namun powerful dan bukan dari sembarang brand, tapi dari brand Asus, yaitu Republic of Gamers. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah headphone dari ROG, yaitu ROG Zetra 2 Core. Dan berbeda dengan yang biasa Pichel review atau Pichel bahas ya, karena ini tuh adalah headphone konvensional dengan penggunaan kabel bukan wireless. Nanti kita akan bahas mulai dari penampakan paket penjualan, produk, beserta juga dengan fitur-fiturnya. Pichel juga akan bahas seperti feeling saat penggunaan dan juga beberapa dari sudut pandang pribadi Pichel. Secara tampilan kotak, ini tuh masih mengusung karakteristik ROG yang sama dengan produk ROG pada umumnya. Dengan kotak berwarna hitam dan juga ada unsur abu-abu gelap beserta dengan aksen merah, ini menutupi mayoritas dari penampakan kotaknya. Di bagian depan terdapat penampakan produk di bagian tengah-tengahnya beserta juga dengan logo ROG berwarna merah di sisi kiri atas. Ada juga beberapa logo seperti Hi-Res Audio dan beberapa sertifikasi lainnya seperti Discord gitu. Kalau di bagian bawahnya ada tulisan ROG Zetra 2 Core beserta dengan tulisan 3,5 mm gaming headphone. Tulisan ini juga sama persis sih seperti yang ada di sisi kanan dari kotaknya. Sedangkan di bagian belakang dari kotaknya terdapat fitur-fitur utama dari headphone ini yang Pichel akan bahas secara spesifik di bagian fitur. Sedangkan di bagian bawah dari kotaknya ini terdapat spesifikasi produk beserta dengan isi paket penjualannya. Dalam paket penjualannya ini terdapat satu buah unit headphone-nya, terus kemudian ada sebuah carrying case, 3 pasang earphones, 3 pasang ear tips silikon, dan 1 pasang foam tips. Dan ada juga 1 buah kabel splitter audio, dan yang terakhir ada manual book. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara desain, ROG Zetra 2 Core ini nampak seperti headphone ataupun headset pada umumnya. Ya, nggak ada desain yang aneh-aneh ya, dan nampak seperti headphone pada umumnya. Di bagian earphone-nya ini sekilas terlihat lebih besar dan juga lebih gaming banget modelnya. Dengan bentuk trapesium dan juga sudut-sudut yang tajam menjadikan desainnya ini gagah, ditambah lagi dengan adanya logo ROG berwarna merah, pada sudut luar ini semakin menegaskan bahwa ini tuh bukan sekedar headphone biasa gitu. Untuk urusan material, Asus juga mempergunakan bahan yang lebih premium yaitu kombinasi aluminium, plastik, dan juga bahan karet. Ditambah lagi dengan penggunaan warna yang lebih gelap, yaitu seperti warna hitam dan juga abu-abu, menambah kayak kesan elegan gelap-gelap gimana gitu. Ada juga sih sebenarnya indikator untuk sisi kiri dan kanan earphone-nya kalau memang kita nggak tahu juga mana yang sisi kiri ataupun kanan. Dan untuk meningkatkan kenyamanan, Asus juga sudah menyertakan beberapa pelengkap untuk memastikan headphone ini itu cocok untuk kuping masing-masing kita. Seperti yang udah Pichel bilang tadi, di bagian ear tips-nya sudah ada 3 pasang dari bahan silikon dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Namun kalau kita yang lebih nyaman pakai foam tips, ada juga yang disiapkan 1 pasang dengan 1 ukuran saja. Kalau mau lebih nyaman, apalagi buat kita yang pakai untuk beraktivitas dan banyak bergerak, maka bisa pakai earphones yang juga sudah disiapkan sebanyak 3 pasang dengan ukuran yang sama yaitu kecil, sedang, dan juga besar. Ya, yang pasti pertama kali beli, kita pasti butuh setting dulu dengan kuping kita agar pas gitu ukurannya. Ada juga controller mikrofonnya di earphone sisi sebelah kanan yang terdiri dari 3 buah tombol. Tombol ini nantinya untuk mengendalikan beberapa fungsi dasar seperti mengatur volume up and down dan juga tombol dengan logo ROG. Ini tuh bisa sebagai play and pause media atau next dan previous track tergantung dengan device-nya. Tombol tengah yang ada logo ROG-nya ini juga kalau memang kita tahan gitu ya, ini bisa menjalankan fungsi seperti device assistant macam Siri ataupun Google Assistant. Dan di controller inilah nanti juga terdapat sebuah mikrofon. ROG Zetra 2 Core ini tuh karena merupakan headset konvensional, maka masih mempergunakan kabel sebagai koneksinya. Dan ini memiliki panjang sebesar 125 cm. Sayangnya bahan yang digunakan kabelnya ini belum braided, jadi Pichel secara pribadi sih agak kurang nyaman aja, terutama masalah durabilitas jangka panjangnya. Tapi itu kembali lagi sih sebenarnya ke preferensi teman-teman sekalian. Dan di ujung dari headphone-nya ini seperti biasa mempergunakan port audio 3,5 mm dalam mentransmit audionya. Ada positif dan juga ada negatifnya. Positifnya jelas nggak ada lagi lag dan juga sesuai banget dengan karakteristik gamer yang butuh respons cepat. Tapi negatifnya dengan semakin minimnya port 3,5 mm, apalagi di handphone-handphone zaman now, menjadikan nggak fleksibel banget dengan semua device. Dan port 3,5 mm-nya ini sendiri sebenarnya dibuat dengan bentuk 90 derajat ke samping, sehingga buat kita yang suka main game nggak perlu khawatir lagi akan menghalangi tangan kita layaknya headphone yang panjang ke kanan gitu langsung.
Untuk kualitas audio, ROG Zetra 2 Core ini memiliki driver berukuran 9,4 mm yang terbuat dari bahan neodymium magnet. Buat kita yang belum tahu atau belum aware gitu ya, neodymium magnet itu apa? Jadi ini tuh merupakan sebuah unsur magnet yang memiliki dimensi yang kecil namun paling kuat yang tersedia secara komersial. Dan neodymium magnet ini juga menghasilkan suara dengan sensitivitas yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaan dayanya. Sehingga secara teori suara yang dihasilkan walaupun dengan driver yang ukurannya lebih kecil, bisa lebih maksimal suaranya. Dan drivernya ini juga memiliki impedans sebesar 32 ohm dan memiliki frekuensi respons mulai dari 20 Hz hingga 40.000 Hz. Sehingga ini tuh lebih besar ataupun lebih lebar dibandingkan dengan headphone pada umumnya yang rata-rata menawarkan hanya sekitar hingga 20.000 Hz saja. Kalau Pical coba tes mendengarkan lagu R&B ataupun hip hop gitu ya, jujur aja suaranya B gitu, biasa aja. Nggak ada yang terlalu menonjol suaranya. Bassnya terkesan flat dan juga kurang dominan. Kalau dengerin lagu yang pop ataupun klasik love song gitu, itu tuh sebenarnya nggak masalah sih. Masih cukup stabil dan enak banget didengar. Clean gitu, bersih gitu. Untuk urusan yang berfokus pada suara seperti podcast gitu, ini nggak ada masalah juga. Walaupun ya seperti yang Pical bilang tadi, nggak dominan-dominan gimana gitu suaranya. Di headphone-nya ini juga tidak ada pengaturan untuk audionya, sehingga kita harus mengandalkan equalizer yang disediakan sama software, contohnya di PC, laptop, handphone, ataupun device lainnya seperti konsol. Walaupun untuk konsol, Pical nggak tahu deh, emang ada equalizer-nya. Dan saat Pical coba tes dengan main game seperti di Switch ataupun di PS4 dengan mencolokkan ke controllernya, suara gamenya ya oke-oke aja sih, biasa aja. Palingan clarity-nya yang harus Pical acungi jempol, karena suaranya tuh kayak sopan gitu masuk ke telinga. Untuk urusan noise cancellation, nggak usah berharap banyak, karena memang nggak ada teknologi apa-apa yang disematkan dalam device ini. Kita hanya bisa mengandalkan pada ear tips-nya aja yang untuk meredam suara dari luar. Maklum, karena memang ini hanya mempergunakan interface 3,5 mm, sehingga agak sulit nih buat menanamkan ekstra fitur seperti kayak noise cancellation gitu, tanpa adanya tambahan daya ataupun tambahan interface. Dan di bagian mikrofon, ROG Zetra 2 Core ini juga dilengkapi dengan mikrofon yang sudah support akan pattern omnidirectional, atau ini menangkap suara di sekeliling dari mikrofonnya. Jadi terlepas dari arah manapun, suaranya bisa ditangkap dengan baik. Walaupun jadinya ya noise-noise di sekeliling kita tuh akhirnya ketangkep juga sih. Ya daripada kita penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil mikrofon dari ROG Zetra 2 Core. Jadi dia merupakan hasil suara dari mikrofon ROG Zetra 2 Core. Ini Pical langsung mempergunakan recorder langsung di HP aja, biar gampang. Ya, dan ini juga settingnya dalam setting paling high di dalam aplikasinya, jadi biar bisa dapat kualitas mikrofon paling maksimalnya. Dan ini dalam ruangan sekitar Pical ini nggak ada terlalu banyak noise sih sebenarnya, paling cuma ada kipas di atas, terus kemudian ada beberapa komputer yang hidup di sekitar Pical. Selebihnya nggak ada, nggak tahu apakah memang bisa bersih suaranya atau ada noise yang bisa masuk. Oke, itu aja palingan. Thank you. Selebihnya nggak banyak lagi sih yang Pical bisa jelasin tentang headphone ROG Zetra 2 Core ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, ROG Zetra 2 Core merupakan sebuah headphone yang memiliki nilai unik tersendiri. Dengan tampilan yang gaming banget menjadikan nilai plus ataupun nilai jual tersendiri bagi para gamers. Ditambah lagi dengan kualitas fisiknya yang kokoh membuat durabilitas yang jauh lebih baik. Dan kemudian ditambah lagi dengan adanya carrying case dan juga pilihan ear tips dan ear fins yang banyak gitu ya, yang bervariasi. Menjadikan kenyamanan tersendiri buat kita yang mempergunakannya. Ya kan lumayan gitu ya, kan pakai minimal nempel di kuping gitu, ROG gitu kan. Namun di urusan suara, Pical bisa bilang ini kualitasnya biasa aja. Nggak terlalu menonjol dan juga ditambah lagi dengan tidak adanya fitur-fitur seperti noise cancellation, menjadikan agak normal aja gitu headphone-nya. Dan tidak adanya pengaturan audio seperti equalizer menjadikan terbatasnya kualitas audio. ROG Zetra 2 Core sendiri pada saat ini kita belum dapetin informasi harganya berapa, namun untuk Zetra Core yang generasi sebelumnya itu tuh dibanderol dengan harga 860 ribuan di toko-toko online. Sehingga buat generasi kedua ini bisa jadi di atas itu nanti harganya. Memang kalau buat kita yang sensitif masalah harga pasti langsung jiper duluan dengernya. Namun kalau memang kita yang mau ambil headphone dari ROG ini, Pical sih lebih sarankan kita coba cari yang versi non-core ya, dimana non-core ini tuh sebenarnya kayak basic, ada yang versi non-core-nya, dimana dia mempergunakan interface USB Type-C dan sudah ada fitur noise cancellation. Walaupun nggak usah dijelasin lagi, pasti butuh ditebus dengan harga yang lebih tinggi. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan ROG Zetra 2 Core Headphone. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini.
Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga jangan lupa kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Oh ya, kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Dan bisa juga kunjungi website kita yaitu picalmediagroup.com. Kalau kalian yang suka game, kalian juga bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pical Main Game. Atau untuk kalian yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, ataupun kehidupan pribadi Pical, bisa juga kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. ROG guys. Gamers banget guys.